Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian rutin Selasa, Bagda Maghrib, di Masjid Al-Akhlaq Medaeng Waru Sidoarjo, kali ini, bersama Ustadz Aka Musamil. Silahkan simak kajian ini, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian para jemaah, melanjutkan hadis sanate an Abi Musa al-Asy'ari itu yang panjang tentang sunnah memberikan kabar yang baik, ikut gembira kepada orang yang memperoleh kegembiraan. Terus itu baik, saya baca catatan saya sampai wabasyirhu bil jannah. Nah, saniki fajitu fakultu pun kepanggih sampun nggih nggih. Fajitu fakultu, maka saya datang atau kembali, fakultu, kemudian saya bicara. Itu kata Abu Musa al-Asy'ari ini bercerita itu. Apa yang ia bilang, apa yang beliau katakan Abu Musa al-Asy'ari ini, ya kan, ketika disuruh Rasulullah untuk membuka pintu tadi, ternyata sebelumnya itu adalah Umar bin Khattab yastazin. Umar bin Khattab minta izin untuk ikut bergabung dalam konteks menemui Rasulullah yang sebelumnya sudah ada Abu Bakar. Nah, ketika Abu Musa al-Asy'ari ini kemudian matur kepada Rasulullah, dia bicara begini, udkhul, silakan masuk. Jadi berasal dari kata dakhala, udkhul, dakhala yadkhulu, fi'il madhi mudhari', kemudian udkhul, masuklah. Kalau bahasa kula menyang niki monggo silakan masuk. Jadi dengan ramah tamah begitu. Mbok nek basa mriki kasaran apa alusan. Delok-delok Pak, nek pas wonge apik ya alus, nek pas wonge niku nggih kasar, nggih mboten baik. Oke. Masuklah. Kemudian wabasyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Kata Abu Musa al-Asy'ari ini, Rasulullah SAW akan memberikan kabar gembira kepada engkau, hai Umar bin Khattab. Jadi kata basyara yubasyiru niku artinya memberikan kabar gembira. Mulane ada kata namanya basyiran wa nadhiran. Itu yang sering terhadap tugas kewajiban Rasul yang diamani oleh Allah, Nabi dan Rasul itu, basyir itu memberikan kabar gembira. Nih nadhiran, napa Bapak Ibu? Memberikan peringatan. Tapi kadangkala nek Rasulullah ngeten niki memberikan dakwahnya itu basyir, kabar gembira, nadhiran, peringatan. Tapi sekarang itu nggak imbang.
Gak imbange yok napa Bapak Ibu. Sing disampaikne ku sing gak enak tok. Nazir. Peringatan, ancaman-ancaman, tapi sing kabar baik, sing seneng-seneng gak tau disampaikno. Apa meneh sing sifate ngapunten jarang napa memahami agama Islam, matur ngoten dicuci otake dan sebagainya. Jadi dikai nazir tok mawon. Yang kapan hari Bapak Ibu yang di Jakarta itu, gitu? Yang dimasuk di mana itu? Di kepolisian Polri itu ternyata seorang wanita. Kenapa betul? Poluan. Loh, poluan lagi. Nah, itu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Mulane kita ini harus memberikan kabar gembira yang imbang. Jadi sudah sampai ancaman tok. Nah, basyironnya itu juga harus disampaikan. Makanya ini kata Rasulullah, ya kan? Basyir itu memberikan kabar mereka. Maka Rasulullah dalam konteks hadis ini memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari ini supaya Umar bin Khattab masuk, kemudian yubasyiruka Rasulullah bil jannah. Iki lho hai Umar, nggih. Rasulullah akan memberikan kabar gembira kepada engkau sing seneng berupa apa? Bil jannah, yaitu surga. Mulane pintu surga itu ya banyak, pintu neraka juga banyak. Salah satunya nanti kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Insya Allah Senin depan kita sudah sholat tarawih, hari Selasanya sudah puasa Ramadan. Insya Allah genap 30 hari. Itu sudah dihitung lewat al-hisab itu. Jadi kita wajib melaksanakan itu. Nah, di surga itu nanti ada pintu yang mana untuk orang-orang yang puasa. Namanya apa? Babur Royan. Babur Royan. Nah niki, jangan seperti orang sekarang, gak tahu ngaji, gak tahu sholat, sebagai bondo la ilaha illallah syahadat, gak apa-apa, yang penting menik oleh emperane swarga lumayan. Dipadakno mbek donya ngemper. Jare surga iku nggone wong akeh enak-enak, no emperane gak apa-apa sih. Ngoten. Masalahnya jika Allah meridhoi nek gak ridhoi, ya balik gitu. Dan itu al-jannah. Nah, jannah sendiri itu Bapak Ibu, itu artinya adalah kebun. Artinya kebun ini pendekatan akal kula panjenengan niki bahwa sing jenenge kebun ten dunia ini adalah nggone tempate sing nyaman enak. Ada buah-buahan, ada sayuran, ada tumbuhan, ada pohon rindang. Nek mlebu kono mesti kudu ngantuk, hone kudu turu lese-lese. Niku al-jannah. Nah, maka ketika di dunia ini mungkin kita jalan, kemudian capek, yang dicari mesti rata-rata apa? Rest area atau apa istilahnya pohon yang rindang. Gak mungkin orang leren itu gak mungkin orang berhenti itu, ya dong. Di tempat yang panas tidak mungkin. Pasti yang dicari itu pohon-pohon rindang. Nah, itulah al-jannah itu. Jadi al-jannah itu begitu. Begitu juga dengan an-nar. An-nar itu artinya apa? Api neraka. Bagaimana pendekatan api ketika di dunia ini adalah panas.
Fadakhala fajala sama Rasulullah. Lah Abu Musa cerita, maka masuklah. Siapa yang masuk? Dakhala di situ Umar bin Khattab. Jadi ketika diberikan kabar gembira, ya dah, atas perintahnya Rasulullah oleh Abu Musa al-Asy'ari ini, maka masuklah yang namanya Umar bin Khattab. Setelah masuk, fajalasa, kemudian dia duduk. Makanya tempat berkumpul ini namanya majelis. Majelis ini apa? Tempat kita ini duduk bareng iku majelis. Mulane ana jenenge majelis taklim. Kemudian kalau di Muhammadiyah itu ada namanya beberapa majelis, majelis tabligh, tarjih, ya toh, majelis didaksmen dan liyane. Artinya apa? Tempat duduk bersama untuk bermusyawarah, untuk maksud tujuan sing apik iku majelis. Tapi nek wong tawuran gak ngarah jenengi majelis, jenengan ridho wong tawuran kemudian duduk bareng ajeng rencana ngerampok dan sebagainya, ayo bermajelis ayo, nggak ada. Dan pasti nggak kenal begitu. Nah, maka ketika konteksnya jalasa ini, maka Umar bin Khattab ini kemudian duduk ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah. Jadi di hadis yang pertama itu Abu Bakar sudah duduk, kemudian masuk lagi sing jeneng Umar bin Khattab masuk, begitu. Dan berarti sudah ada 3 orang di situ. Pertama Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Sing jaga pintu wau sinten? Abu Musa al-Asy'ari ini. Yes. Fajalasa ma'a Rasulullah sallam fil quffi an yasarihi. Nah, kemudian duduk bersama Rasulullah di sebelah tepi an yasarihi, sebelah kirinya Rasulullah. Mereka napa? Sebelah kanan tadi siapa? Abu Bakar, sebelah kirinya kemudian Umar bin Khattab. Jadi kaya-kaya nyantai ngoten niku. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu bisa jadi bapak, bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi mursyid pembimbing, ya kan? Begitu, itu Rasulullah. Enak yo para sahabat ketemu dengan Rasulullah. Jadi koyo nyantai-nyantai ngoten niku. Wadalla rijlaihi fil bi'ri. Nah, ketika Nabi Muhammad Rasulullah itu dan Abu Bakar duduk nyantai ya toh, kemudian nyelonjorno kakine, ternyata Umar bin Khattab ini juga ikut begitu. Dalla itu menunjukkan nyelonjorno begitu, rijlaihi. Rijlun iku artine kaki. Rijlaihi 2 kakinya, fil bi'ri ke dalam sumur. Jadi mungkin kaya saya terangkan kemarin itu, ya toh, sumur yang seperti lawas-lawas itu ada badukannya. Nyantai begitu, kemudian kakinya diselonjorno ke dalam. Gak kecemplung apa? Ya enggak lah, dikira-kira. Jenenge nyantai-nyantai begitu. Jadi bi'run itu artinya sumur. Ngene apa syukur tasih enten sumure to niku. Nah, ayo nyoba kaya ngoten nggih seperti Rasulullah. Kecekur, Pak. Lah, begitu. Sambil nyantai-nyantai begitu, ya kan?
Summa kemudian roja'tu Abu Musa al-Asy'ari ini kembali lagi kemana? Ke tempat awal pintu, njogo lawang terus deh iki, mergo wis giniati ket awal. Jadi ternyata dia ini asik melihat bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana perilaku Abu Bakar, bagaimana perilaku Umar bin Khattab. Semuanya itu adalah mencontoh kepada Rasulullah. Nah, kemudian kembalilah Abu Musa al-Asy'ari ini ke tempatnya. Makanya seperti saya terangkan kemarin, di sini mungkin sumurnya ya toh, sudah ada Rasulullah, sebelah kanannya ada Abu Bakar, sebelah kirinya ada Umar. Di luar sana itu bagian joko pintu Abu Musa ini balik mana? Ya, begitu. Fajalastu fakultu, maka saya duduk lagi, artinya duduk mosok ngadeg terus ya capek gitu kan, gini hati duduk baik nyantai begitu Abu Musa ini. Fakultu, kemudian dia bicara dalam dirinya sendiri. Apa ya ia bilang? In yuridtillaha bi fulanin khairan, yakni akhahu ya'ti bihi faja'a insanun fayukharrikul baba faqultu. Jadi kesimpulan apa dalam konteks dua itu tadi? Ketika Rasulullah memberikan izin Abu Bakar, lapurlah Abu Musa, diberikan izin dan diberikan kabar gembira tentang surga. Masuk lagi Umar, minta izin, diberikan izin, berikan kabar gembira tentang surga. Kesimpulan apa yang didapat oleh Abu Musa, dua sahabat Rasulullah dari Rasulullah itu tadi? In yuridillahu bi fulanin khairan, jika Allah berkehendak, ngaten, arada yuridu itu artinya berkehendak, menginginkan, makanya orangnya itu disebut murid. Murid ini kenapa Bapak Ibu? Murid ya anak sekolah itu. Apa maksudnya? Siswa yang ingin menuntut ilmu, malahane dijenengi murid. Berasal dari kata arada yuridu, mulane ana jenenge iradah, kudrat iradah. Jika Allah ini berkehendak, ya toh, mau menghendaki bifulanin dengan seseorang si fulan, dalam konteks tadi pertama Abu Bakar, yang kedua siapa tadi? Umar bin Khattab. Khairan, kebaikan. Jadi Allah nebis nakdina berkendak wong iki gak apik. Buktinya apa? Ya Allah, ternyata Rasulullah begitu enaknya. Kok nonggone ya, ada tempatnya. Di sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kiri tadi siapa? Umar bin Khattab. Itu berarti kebaikan. Karena apa? Tidak sembarangan loh bisa duduk di sebelah Rasulullah begitu. Seandainya masih ada Bapak Ibu, waduh, royoan mungkin. Makanya di Al-Quran kan jelas toh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah saja memerintahkan malaikat untuk bersolat kepada Nabi. Apalagi kita ini.
Yakni akhahu, yang dimaksud untuk kebaikan dari Allah ini, maka berbuatlah baik terhadap akhahu, saudaranya. Apa tadi? Mempersilahkan. Apa tadi? Etika minta izin. Apa tadi? Diberikan kabar gembira tentang surga. Itu namanya khairan, kebajikan, kebaikan. Nah, sekarang kan enggak, agak ketemu orang itu mesti sing ketakoki utang tok ae. Utang tok ae. Makanya ketemu orang lain itu pertama harus kita sunnah itu mengucapkan apa? Assalamualaikum. Yang kedua biasanya apa? Kaifahal, bagaimana kabarmu? Mesti dijawab baik, sehat, baik, sehat, begitu. Gak mungkin gak tahu ketemu pisan piro utangmu. Itu. Nah ini Bapak Ibu. Nah, ya'ti bihi, maka Allah akan mendatangkan kebaikannya. Jadi ini kalau berbuat baik kepada orang lain, memberikan pertolongan, pasti Allah juga akan memberikan kebaikan. Matur ngoten, kesimpulan tadi Abu Musa al-Asy'ari itu begitu. Tiba-tiba faja'a insanun fayukharriqul baba. Dilalah kok ana maneh sing teko. Maka ja'a insanun, maka datanglah manusia, seseorang. Nah, manusia ini tadi fayukharriqul baba, maka orang ini menggerak-gerakkan pintu. Jenenge menggerakkan yes, tok-tok ya boleh. Akhirnya apa, gerak-gerak pintu kriyat-kriyat, jenenge pintu nek pas lawang kayu ya kriyat-kriyat, nek besi ya mungkin rada antep, nek seng ya mungkin klonang apa jenenge peyang-peyangan ngoten to. Nah itu tidak dijelaskan pintu model apa. Kalau sekarang pintunya kan macam-macam, gitu, begitu. Yang jelas orang ini tadi kok tiba-tiba datang kemudian menggerakkan pintu. Nah, fakultu, kemudian saya bilang, man hadza, siapa ini ya, begitu. Jadi ketika digerakkan pintu tadi dari luar dan Abu Musa al-Asy'ari di dalam, sehingga tidak tahu sopo. Maka ia bilang, man hadza, siapa ini? Man hadza, siapa ini? Itu pakai ismul isyarah. Ternyata kalau kita pahami, ya dah, hadza itu artinya ini menunjukkan ismul isyarah, kata petunjuk sing sifatnya dekat. Kalau zalika ismul isyarah sing sifatnya ba'id, kata petunjuk yang sifatnya jauh. Kenapa kok pakai man hadza? Karena posisi ini Abu Musa al-Asy'ari dekat dengan pintu, kemudian pintu tadi bergerak-gerak, berarti ono sing napa? Menggerakkan, mau masuk gitu. Nah, faqala, maka yang gerak-gerakan pintu tadi ngomong, Utsman bin Affan, begitu. Jenengku Utsman, namaku Utsman. Siapa ya yang menggerakkan pintu ini? Man hadza, siapa ya? Begitu. Dia bilang Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang disebut Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Pertama siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin
Khattab, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib itu. Kok dilala Bapak Ibu, dilala iku napa nggih? Tiba-tiba kok koyo janjian. Padahal mbiyen gak ono handphone, gak ono WA, tapi kok iso janjian. Siapa yang janjian? Hati batinnya itu loh. Rasulullah dengan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin itu. Yes.